Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita masih mempelajari kitab Al-Arabiyatu Baina Yaday Auladina, kitab yang kedua. Pada pelajaran yang kelima, Darsu Al-Khamis, pada titik atau wahda yang keempat. Di sini ada beberapa poin yang poin bab ya yang akan dipelajari. Itu ini yang pertama adalah istami' wa raddid. Di sini anak-anak belajar mengenali huruf shin melalui pendengaran mereka dan mengucapkan dengan benar. Ya, shin. Kemudian di sini mereka belajar untuk membedakan antara shin, suara shin dan suara sin. Ya, suara shin dan suara sin. Kemudian di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an ya, agar mereka bisa membedakan huruf shin dengan huruf yang lain. Ya, di sini anak-anak praktek ketika dia mendengar huruf shin maka mereka angkat tangan. Kemudian ketika mereka mendengar huruf sin mereka tidak angkat tangan. Ini ada 4 titik ya. Kemudian di sini sama latihan huruf shin dan huruf sin. Dan ini ada sampai 8 latihan ya. Ini untuk membedakan, intinya membedakan antara shin dan sin. Pada pelajaran ini kita akan bertahap untuk membahasnya. Kita mulai dari poin yang ke-1 ya. Pada poin yang ke-1, cara mengajarnya adalah pertama kita minta anak-anak menutup bukunya dan mendengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan atau apa yang kita setelkan dari ucapan natif, ucapan penutur asli dalam bahasa Arab. Contoh langkah pertama ya, kita mengucapkan dan anak-anak hanya mendengarkan saja, menyimak dengan baik semua yang kata-kata yang ada di sini ya. Dengarkan baik-baik ya, misalkan kita berhadapan dengan anak-anak ya. Dengarkan baik-baik, tidak ada bersuara sama sekali. Syafiqun ya, ingat tekankan pada sya ya, shinnya. Syafiqun, sya, syafiqun. Syarifun, sya, syarifun. Syakirun, syakirun. Syamsun, syamsun. Syamsuddin, syamsuddin. Asyaima, asyaima'u. Syarifatun, sya'ban, sya'ban. Ya, selesai baca semuanya, mulai kita belajar mengajarkan anak-anak berkata. Yang pertama kita ucapkan syafiqun ya, 2 kali. Syafiqun ya, kemudian mereka mendengarkan saja. Syafiqun, mereka mendengarkan saja ya. Kemudian kita minta mereka untuk mengulangi sebanyak 3 kali. Ya, ulangi syafiqun, mereka ngulangin syafiqun, syafiqun, syafiqun ya. Terus setelah itu mereka mengucapkan satu-satu dan sambil kita cek benarnya pengucapan shin ya. Yuk kamu syafiqun, dia mengucapkan syafiqun, kamu syafiqun, syafiq, semuanya mengucapkan syafiqun. Kalau ada yang shinnya yang salah kita perbaiki. Nah, kemudian
Untuk kata-kata berikutnya ya kita lakukan seperti itu ya. Misalkan syarifun ya. Yang pertama adalah kita ucapkan 3 kali. Syarifun. Dua kali ya, Afan ya. Syarifun. Syarifun. Ya, terus kemudian mengulangi semuanya berjamaah semuanya. Syarifun. Mereka ngulangin 3 kali. Syarifun. Syarifun. Syarifun ya. Kemudian kita cek satu-satu. Ya, kamu syarifun, ucapin syarif, kita benarkan yang masih keliru. Dan ini dilakukan ya sampai Sya'ban. Ya, karena di sini intinya adalah membedakan antara shin dan sin. Kalau di sini ada shin saja ya, maka arti tidak perlukan ya, arti hanya secara sepintas saja mungkin kita bisa informasikan ya. Syafiq ini bisa nama orang atau menunjukkan orang yang memiliki kasih sayang ya. Syafiq. Syamsuddin ya, matahari agama ya, tapi ini nama orang bisa jadi ya. Syarifun ya, syarifun orang yang mulia, itu kalau laki-laki ya. Syarifatun ini orang yang mulia tapi perempuan. Asyaima ini perempuan yang memiliki tai lalat ya, atau mungkin tanda lahir ya. Asyaima ini orang yang memiliki tanda lahir. Syakir orang yang bersyukur. Syamsun matahari ya. Sya'ban itu bulan Sya'ban. Bismillah. Untuk tahap berikutnya pada pelajaran 5 ya, kitab Abiyah 2 Al-Arabiyatu Baina Yaday Auladina, kitab yang kedua, pelajaran yang kelima ya, pada wahdah yang keempat Ar-Rabi', pada poin yang kedua yaitu istami' wa raddid. Nah, pada pembahasan ini anak-anak belajar untuk membedakan antara huruf shin dan huruf sin ya, huruf shin dan huruf sin. Untuk membedakan shin dan sin ini menggunakan 2 cara, yaitu istima' untuk mendengarkan dan juga mengucapkan. Jadi mereka harus membedakan huruf shin dan huruf sin. Bagaimana cara mengajarkan? Ya, yang pertama, anak-anak diminta untuk menutup buku. Jadi tidak boleh melihat buku. Mereka hanya menggunakan pendengaran ya. Kemudian kita mengucapkan untuk awal antara shin dengan sin ya, beberapa kali ya, 3 kali kita sebutkan shin dan sin agar mereka mendengarkan dan kemudian mengulangi berikutnya. Contoh ya, kita ucapkan shin ya, anak-anak mengucapkan shin. Kita mengucapkan sin ya, anak-anak mengucapkan sin. Nah, nanti diulangi sebanyak 3 kali. Shin, shin, sin, sin, shin, shin ya, sin, sin, shin, shin, sin, sin. Selesai mengucapkan shin dan sin, maka kita membaca huruf ini ya, yang ada pada bagian ini dan bagian-bagian ini secara berpasangan ya, agar anak-anak bisa membedakan kapan itu diucapkan dengan menggunakan huruf shin dan kapan itu diucapkan dengan huruf sin. Ya. Misalkan ya, kita mengucapkan dulu syada, sada ya. Maka anak-anak mengucapkan lagi syada, kemudian yang kedua sada ya. Atau boleh divariasi dengan kita dulu mengucapkan syada, mereka mengucapkan syada, kemudian kita sada, mereka ganti mengucapkan sada. Intinya 2 kata yang berpasangan ini kita hadirkan kepada anak-anak agar mereka bisa membedakan. Terus di sini juga kita bisa mengajarkan bahwa hanya 1 huruf berbeda maka artinya bisa jauh berbeda.
contoh ketika kita mengatakan syada, maka artinya mendirikan. Ya. Kalau kita mengatakan sada, ya berarti itu artinya menguasai. Ya. Syada, sada. Kemudian syi'run, ya syi'run itu berarti syair, ya syi'run. Kemudian si'run pakai sin, si'run artinya harga, ya, dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa dibantu dengan kamus. Silakan dibuka di kamus. Syada artinya apa, sada artinya apa. Biasanya anak muncul pertanyaan, artinya syada apa, artinya sada apa, ya mirip tapi satu huruf berbeda. Jadi mereka harus bisa membedakan antara huruf shin dan huruf sin, ya itu kita ucapkan di ini yang bagian ke-1, bagian kedua, dan bagian ketiga, ya. Contoh syada, sada, mereka mengucapkan syada dan sada. Syala, sala, mereka mengucapkan syala dan sala, dan seterusnya sampai akhir. Setelah itu, ya kita bagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Ya, kita bagi 2 kelompok. Ya, kemudian kita mengucapkan syada dan sada untuk satu kelompok, ya, yang lain menirukan. Kemudian gantian kelompok satunya mengucapkan syada dan sada, ya, yang lain menirukan, ya, dan bisa divariasi dengan berbagai macam pengulangan yang lain. Nah, ini diucapkan sampai selesai, ya. Jadi anak-anak di sini belajar membedakan dengan pendengarannya, yaitu antara huruf shin dan huruf sin, dan bagaimana mengucapkan antara huruf shin dan huruf sin. Nah, pada bagian berikutnya ini adalah potongan ayat-ayat yang di sana ada latihan huruf shin, ya, ada latihan huruf shin. Ya. Contoh di sini min syarri ma khalaq. Ya. Terus kemudian li ilafi quraish. Ya. Di sini anak-anak membedakan huruf shin. Ya, semuanya huruf shin. Bagaimana cara mengajarkan? Yang pertama, kita katakan kepada mereka istami'u jayyidan, dengar baik-baik. Ya, kemudian kita membaca ayat demi ayat atau menyetelkan murotal, ya, sebagaimana yang bisa disekan di bagian sini. Ya, kita dengarkan, mereka hanya mendengar saja, tidak menirukan sampai 2 kali. Ya. Kemudian setelah selesai, kita katakan pada mereka istami'u wa a'iddu, ya, dengarkan baik-baik dan ulangi. Nah, kita baca per ayat, mereka kita minta untuk mengulangi sesuai dengan bacaan kita. Ya, contoh min syarri ma khalaq, mereka mengikuti min syarri ma khalaq. Terus kemudian setelah bersamaan, ya, maka kita minta anak-anak untuk membaca satu persatu sambil kita cek untuk pengucapan huruf shinnya. Setelah itu bisa kita tunjukkan, ya, anak-anak diminta untuk menunjukkan mana huruf shin, ya, mana huruf shin. Bisa divariasi. Misalkan ada mushaf yang dibuka, ya, mereka suruh mencari huruf shin. Ya, atau kita bacakan suatu ayat, mereka tidak melihat, maka dia diminta untuk menentukan mana huruf shin. Terus yang pada bagian 4, istami' warfa' yadaka ma'a shin. Nah, di sini kita mengucapkan antara huruf shin dan huruf sin. Ya, huruf shin dan huruf sin. Ketika mengucapkan huruf shin, maka mereka mengangkat tangan kanannya. Kalau mengucapkan huruf sin, maka mereka menurunkan tangan kanannya. Ya. Contohnya, ya, ini kita mengatakan pada mereka, ya, sin. Nah, mereka tidak boleh angkat tangan. Shin, mereka angkat tangan. Sin, tidak. Sin, tidak. Shin, angkat tangan. Sin, tidak. Shin, angkat tangan.
shin, angkat tangan lagi, sin, tidak. Jadi kita bisa variasi tentang urutan angkat tangan atau tidak. Nah, pada bagian yang kelima ya, 5.4 kemudian titik 5 ya, kentik, ucapkan. Di sini kita intinya adalah menggunakan pengulangan berulang kali agar anak-anak bisa mengucapkan antara shin dan sin ya, bisa divariasi. Misal kita mengucapkan shin 3 kali, shin, shin, shin. Mereka mengucapkan shin 3 kali, sin 3 kali. Kemudian kita bisa bagi beberapa kelompok anak-anak ya, anak yang ke satu mengucapkan shin, anak kedua mengucapkan sin, dan seterusnya. Kita bisa variasi untuk yang intik. Untuk bagian yang keenam ya, intik al-kalimat taliyah. Nah, ini sama dengan yang bagian ini ya, diucapkan berpasangan. Jadi kita tutup bukunya anak-anak, kemudian kita tulis di papan antara syamsun dan sa'a ya, syamsun dan sa'a. Ini diucapkan secara berpasangan, syamsun pasangannya sa'a ya, kemudian syakara pasangannya syu'aibun ya. Ini agar anak-anak juga bisa membedakan antara shin dan sin ya. Bagaimana cara mengajarnya? Yang pertama, mintalah anak-anak untuk menutup bukunya ya, kemudian kita tulis di papan tulis kata-kata ini. Kemudian bacalah kata ini secara berpasangan dan mintalah murid untuk mengulangi kembali di belakang Anda. Nah, contoh syamsun, sa'a. Nah, anak-anak diminta mengulangi syamsun, sa'a. Kemudian syakara, syu'aibun. Mereka mengulangi syakara, syu'aibun. Terus kemudian mintalah salah satu anak ya untuk mengucapkan secara berpasangan ya, kemudian anak yang lain mengucapkan berikutnya, misalkan secara urutan ya. Misalkan ada di kelas ada 5 anak. Anak pertama diminta kita ucapkan syamsun sa'a ya, mereka mengucapkan syamsun sa'a. Kemudian yang anak kedua syakara syu'aibun ya, dan seterusnya sampai akhir. Untuk bagian ini istami' wa da'ir raqma as-sahihah ya, sama yang bagian 8 ini mirip ya. Untuk yang bagian 7 maka langkah awal adalah mereka diminta untuk memperhatikan gambar ini semuanya dan memperhatikan bedanya ya. Contoh di sini ada gambar 2 anak yang berwarna cerah semuanya ya. Ini ada gambar pamannya Muhammad ya, ini pamannya Muhammad. Sebentar, ada Fadl dan satunya ini percakapan antara Fadl dan ya Muhammad ya. Ini adalah Muhammad dan satunya Fadl ya. Kemudian ada satu gambar ini yang tidak cerah. Ini ada yang gambar cerah ya, yang kita tuju tentunya gambar yang cerah. Nah, setelah mereka membandingkan gambar yang perbedaan gambarnya ya, kemudian mereka mendengarkan kosakata yang kita ucapkan terkait gambar ini, kemudian meletakkan angka ya, angka soal. Misalkan kita nyebutkan soal pertama ya, hada jaddi ya, manakah antara a sampai jim, hamzah sampai jim ini yang menunjukkan hada jaddi ya, dan seterusnya sampai akhir soal ya. Contoh misalkan kita ucapkan hada jaddi ya.
Mereka diberi waktu untuk mencari mana yang menunjukkan hada jaddi. Jawabannya adalah ini. Soal kedua, hada akhi. Ya, hada akhi. Ya, maka jawabannya benar adalah yang jim. Hada ammi. Hada ammi. Ya, nomor 3 berarti ammi, ammun dari pihak ayah, ya, paman dari pihak ayah. Berarti jawaban yang benar adalah ba. Kemudian yang nomor 4, hada khali, paman dari pihak ibu. Berarti yang benar adalah sa. Hada sadiqi, ini adalah temanku. Maka jawaban yang benar adalah hamzah. Kemudian yang bagian 8, istami' wada'ir raqma as-sahih, yang sama mirip. Mereka diminta untuk memperhatikan dulu gambar-gambar ini dan bedanya apa. Ya, kemudian kita mengungkapkan aina shallaita adh-dhuhra, gambar mana yang menunjukkan hal tersebut. Aina shallaita adh-dhuhra. Ya, mungkin bisa kita variasi agar mereka mengulangi apa yang kita katakan. Aina shallaita adh-dhuhra. Maka jawaban yang benar adalah hamzah, yang nomor 1. Kemudian yang kedua, ana fil baiti. Ana fil baiti. Jawaban yang benar adalah fa. Dhahabtu ilal madrasati. Dhahabtu ilal madrasati. Jawaban yang benar adalah ta. Katabtul yauma. Katabtul yauma. Aku menulis pada hari ini. Jawaban yang benar adalah ba. Baik, demikian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada wahdah yang kelima. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.